Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang perkembangan sepanjang rentang kehidupan. Bersama saya sendiri, Sri Indah, dan kedua rekan saya, Nurul Ramadhani dan Indriani. Langsung saja kita masuki ke materi. Perkembangan sepanjang rentang kehidupan. Pembagian rentang kehidupan ke dalam sejumlah periode merupakan suatu konstruksi sosial. Artinya, pembagian tersebut dibuat oleh suatu budaya atau masyarakat tertentu. Hal itu dapat dilihat dari adanya berbagai pembagian rentang kehidupan dari waktu ke waktu dan dari budaya ke budaya. Dari konsepsi hingga 1 tahun pertama. Di sini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama perkembangan prenatal. Menurut William Selbet, periode prenatal atau pralahir merupakan masa kritis bagi perkembangan fisik, emosi, dan mental bayi. Perkembangan prenatal dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama tahap geminal. Tahap geminal ini dimulai dari pembuahan, zigot kemudian memulai membelah diri dan dalam 10-14 hari telah menjadi sekumpulan sel yang melekatkan diri di dinding rahim. Yang kedua, tahap embrionik. Tahap ini berlangsung sampai 2 minggu ke-8 setelah konsepsi, di mana pada satu embrio panjangnya 0,5 inci. Yang ketiga, tahap fetal. Organisme yang sekarang disebut janin atau fetus mulai menampakkan perkembangan organ dan sistem yang selama tahap embrionik masih dalam tahap tidak sempurna. Dunia bayi. Pertama, kemampuan fisik dan perseptual. Bayi yang baru lahir memulai hidup dengan beberapa refleks motorik, yaitu menghisap, menggenggam, memalingkan kepala ke arah sentuhan pipi, menendang, mengedipkan mata, dan bersin. Bayi juga memiliki kemampuan perseptual yang telah ada sejak lahir. Bayi dapat melihat, mendengar, menyentuh, mencium aroma, dan mengecap. Bayi baru lahir dapat membedakan kontras, bayangan, dan tepian objek. Mereka dapat dengan cepat membedakan ibu dengan orang lain dengan menggunakan indera penciuman, penglihatan, dan pendengaran mereka. Yang kedua, ada budaya dan kematangan. Banyak aspek perkembangan bayi bergantung pada kebiasaan budaya yang mengendalikan cara orang tua mereka memegang, menyentuh, memberi makan, dan berbicara kepada mereka. Misalnya, usia bayi merangkak secara tradisional adalah antara 6-8 bulan. Pada masa kini, banyak bayi tidak mulai merangkak pada usia tersebut, tetapi mereka langsung beralih ke berjalan dari posisi duduk karena saat bayi ditidurkan dengan posisi tengkurap, sedikit gulingan dan usaha push up membuat bayi cenderung merangkak. Dalam posisi terlentang, bayi cenderung sulit berguling dan merangkak hingga akhirnya bayi melewati tahap ini. Bayi-bayi yang tidak merangkak ini normal. Pada akhirnya mereka semua belajar berdiri dan berjalan. Selanjutnya, kelekatan atau attachment. Figur ibu biasanya merupakan objek pertama dan utama dari kelekatan atau attachment pada bayi. Namun, pada berbagai budaya dan spesies lain, bayi juga dekat dengan ayah, saudara kandung, dan kakek nenek. Bayi-bayi membutuhkan kedekatan fisik sama seperti mereka membutuhkan makanan. Kelekatan dimulai dengan menyentuh secara fisik dan saling memeluk antara bayi dan orang tua. Selanjutnya, perkembangan kognitif. Yang pertama, bahasa. Pembentukan bahasa dimulai pada 2 bulan pertama. Bayi baru mulai bisa menangis dan mengeluarkan suara tanpa arti, tetapi mereka telah dapat merespon dari suara, identitas, dan bunyi bahasa, dan mereka bereaksi terhadap emosi dan ritme dalam suara. Saat berusia 4-6 bulan, bayi seringkali dapat mengenali nama mereka dan kata-kata lain secara teratur, diucapkan dengan emosi tertentu, seperti ibu dan ayah. Antara usia 6-1 tahun, bayi sudah dapat membedakan kata-kata dalam urutan pembicaraan. Pada akhir tahun pertama, bayi membangun bahasa tubuh simbolik. Mereka mulai menggunakan bahasa tubuh untuk menunjukkan suatu objek. Saat bayi mulai berbicara, mereka terus menggunakan bahasa tubuh bersamaan dengan kata-kata antara usia 18-2 tahun. Balita mulai berbicara dalam kalimat yang terdiri dari 2 atau 3. Yang kedua, berpikir. Menurut Piaget, sejalan dengan perkembangan anak, pemikiran anak sejalan dengan proses melalui 4 tahapan perkembangan kognitif, yaitu tahap sensorimotor atau 0-2 tahun. Konsep permanensi objek, munculnya pemikiran representasional. Yang kedua, tahap praoperasional atau usia 2-7 tahun, meningkatkannya penggunaan simbol. Dan ketiga, tahap praoperasional konkret atau usia 7-12 tahun, pemahaman tentang konversi, identitas, urutan benda berdasarkan kategori khusus. Yang keempat, tahap praoperasional formal atau 12 hingga dewasa, pemikiran abstrak, kemampuan untuk membandingkan dan mengelompokkan ide-ide. Selanjutnya, belajar menjadi anak yang baik. Belajar bagi seorang anak memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan orang dewasa. Di antaranya yaitu bermain sambil belajar, belajar alamiah, dan membangun sendiri pengetahuannya.
Sesuai dengan pandangan para ahli konstruktivisme mengenai belajar pada anak yang memunculkan kemampuan untuk membangun pengetahuannya dengan bermain melalui eksplorasi yang dilakukan terhadap objek yang ditemui dan interaksi yang dilakukannya. 1. Pembinaan yang baik dari orang tua. Orang tua sebagai pendidik dan pembimbing tidak dapat dipisahkan dengan masa pertumbuhan dan perkembangan anak, tingkah laku dan perbuatan anak. Karena tingkah laku dan perbuatan yang baik tidaklah tertanam dalam diri anak tanpa disadari dengan pendidikan, bimbingan, dan pembinaan yang baik dari orang tuanya. Yang kedua, bermain membentuk perilaku. Pembentukan perilaku ini yaitu dengan cara mengembangkan 5 aspek perkembangan anak usia dini, yaitu moral, agama, sosial, emosional, fisik, motorik, kognitif, dan bahasa. Pemerolehan bahasa juga menjadi salah satu aspek perkembangan yang menjadikan seorang anak akan tumbuh menjadi pribadi yang matang dan mandiri. Bermain pada usia dini bertujuan untuk menanamkan pekerti baik dan melatih berbagai hal, diantaranya membedakan sikap dan perilaku yang baik dan tidak baik. D. Perkembangan gender. Gender bukanlah perempuan ataupun laki-laki. Gender hanya memuat perbedaan fungsi dan peran sosial laki-laki dan perempuan yang terbentuk oleh lingkungan tempat kita berada. Teori perkembangan gender dibagi menjadi 3 tipe, yaitu A. Teori psikoanalitik. Freud menyatakan bahwa peran jenis kelamin anak ditentukan pada fase falik. Rasa takut terhadap kontraksi motivasi anak untuk mengidentifikasi orang tua yang memiliki jenis kelamin yang sama. B. Teori environmental menyatakan bahwa perkembangan jenis kelamin bergantung pada teori pembelajaran. C. Teori kognitif bahwa perkembangan jenis kelamin dibentuk oleh kemampuan kognitif anak, ketertarikan, dan karakteristik personal lainnya. E. Masa remaja. Menurut Papalia dan Olds, masa remaja adalah masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan dewasa yang pada umumnya dimulai pada usia 12 atau 13 tahun dan berakhir pada usia akhir belasan tahun atau awal 20 tahun. Ciri-ciri remaja. Masa remaja awal biasanya duduk di bangku SMP dengan ciri-ciri tidak stabil keadaannya, lebih emosional, mempunyai banyak masalah, masa yang kritis, mulai tertarik pada lawan jenis, muncul rasa kurang percaya diri, dan suka mengembangkan pikiran baru, gelisah, suka berkhayal, dan suka menyendiri. Masa remaja madya atau pertengahan biasanya duduk di bangku sekolah menengah atas dengan ciri-ciri sangat membutuhkan teman, cenderung bersifat narsistik, berada dalam kondisi keresahan dan kebingungan karena pertentangan yang terjadi dalam diri, berkeinginan besar mencoba segala hal yang belum diketahui, dan keinginan menjelajah ke alam sekitar yang lebih luas. Masa remaja akhir ditandai dengan ciri-ciri aspek psikis dan fisiknya mulai stabil, meningkatnya berpikir realistis, memiliki sikap pandangan yang suka lebih matang dalam cara menghadapi masalah, ketentangan emosional bertambah, dan lebih mampu menguasai perasaan, sudah terbentuk identitas seksual yang tidak akan berubah lagi, dan lebih banyak perhatian terhadap lambang-lambang kematangan. Perkembangan kognitif masa remaja. Perkembangan kognitif adalah perubahan kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan berbahasa. Menurut Piaget, seorang remaja termotivasi untuk memahami dunia karena perilaku adaptasi secara biologis mereka. Remaja telah mampu membedakan antara hal-hal atau ide-ide yang lebih penting dibandingkan ide lainnya. Perkembangan emosi masa remaja. 1. Perubahan jasmani. 2. Pola interaksi dengan orang tua. 3. Pola interaksi dengan teman sebaya. 4. Perubahan pandangan luar. 5. Interaksi dengan sekolah. F. Masa dewasa. Pada masa ini, seorang individu dituntut untuk melepaskan ketergantungan kepada orang tua dan berusaha untuk mandiri sebagai seorang manusia yang dewasa. Elizabeth B. Harlock membagi masa dewasa menjadi 3 bagian. 1. Masa dewasa awal. Ialah masa pencarian kemantapan dan masa reproduksi, yaitu suatu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional, berkisar antara umur 21 sampai 40 tahun. 2. Masa dewasa madya atau tengah, berlangsung dari umur 40 sampai 60 tahun. Ciri-ciri yang menyangkut pribadi dan sosialnya antara lain ialah masa transisi, di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya dan memasuki suatu periode dalam kehidupan dengan ciri-ciri jasmani dan perilaku yang baru. 3. Dewasa lanjut. Ialah periode penutup dalam rentang hidup seseorang. Masa ini dimulai dari umur 60 tahun sampai akhir hayat, yang ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang semakin menurun. Adapun ciri-ciri yang berkaitan dengan penyesuaian pribadi dan sosialnya sebagai berikut: perubahan yang menyangkut kemampuan motorik, kekuatan fisik, perubahan dalam fungsi psikologis, perubahan dalam sistem saraf dan penampilan. Dari hasil pembahasan kami di atas dapat ditarik kesimpulan dari konsepsi sampai 1 tahun pertama. Di sini kita mengambil kesimpulan bahwa perkembangan prenatal terdiri dari tahapan geminal, embrionik, dan fetal. Dan bayi dilahirkan dengan refleks motorik dan beberapa kemampuan perseptual. Ada istiadat dalam budaya mempengaruhi waktu pencapaian kemampuan fisik.
Selanjutnya, kesimpulan dari perkembangan kognitif. Di sini Piaget mengajukan 4 tahapan perkembangan kognitif. Yang pertama, sensori motor. Yang kedua, praoperasional. Yang ketiga, operasi konkret. Dan yang keempat, operasi formal. Kesimpulan dari belajar untuk menjadi baik, di sini ada pembinaan yang baik dari orang tua. Dan yang kedua, bermain membentuk perilaku. Selanjutnya, perkembangan gender. Perkembangan gender ini yaitu meliputi kesadaran akan identitas diri. Selanjutnya, masa remaja. Masa remaja ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, masa remaja awal. Yang kedua, masa remaja media. Yang ketiga, masa remaja akhir. Selanjutnya, yang terakhir, masa dewasa. Pada masa ini, seorang individu dituntut untuk melepaskan ketergantungan kepada orang tua dan berusaha mandiri sebagai seorang dewasa. Baik teman-teman semua, sekian dari presentasi kelompok kami. Semoga teman-teman semua dapat memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dari hasil pembahasan kami di atas, dapat dari konsepsi sampai 1 tahun pertama, di sini kita mengambil kesimpulan bahwa perkembangan prenatal terdiri dari tahapan geminal, embrionik, dan fetal. Dan bayi dilahirkan dengan refleks motorik dan beberapa kemampuan perseptual. Ada istiadat dalam budaya mempengaruhi waktu pencapaian kemampuan fisik. Selanjutnya, kesimpulan dari perkembangan kognitif. Di sini Piaget mengajukan 4 tahapan perkembangan kognitif. Yang pertama, sensori motor. Yang kedua, praoperasional. Yang ketiga, operasi konkret. Dan yang keempat, operasi formal. Kesimpulan dari belajar untuk menjadi baik, di sini ada pembinaan yang baik dari orang tua. Dan yang kedua, bermain membentuk perilaku. Selanjutnya, perkembangan gender. Perkembangan gender ini yaitu meliputi kesadaran akan identitas diri. Selanjutnya, masa remaja. Masa remaja ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, masa remaja awal. Yang kedua, masa remaja media. Yang ketiga, masa remaja akhir. Selanjutnya, yang terakhir, masa dewasa. Pada masa ini, seorang individu dituntut untuk melepaskan ketergantungan kepada orang tua dan berusaha mandiri sebagai seorang dewasa.